Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Adinda. Saya dari kelas C3 dan saya dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan yang diampu oleh Bapak dosen Aminullah. Baiklah, kita lanjut saja ke materinya. Menurut para ahli yang beraliran nativisme, berpendapat bahwa perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh unsur pembawaan. Jadi, perkembangan individu tersebut tergantung kepada faktor dasar atau pembawaan. Sedangkan menurut aliran empirisme berpendapat bahwa perkembangan individu itu sepenuhnya tidak ditentukan oleh faktor dasar atau pembawaan saja, tetapi ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan. Dan menurut aliran konservasi, perkembangan individu itu sebenarnya ditentukan oleh kedua kekuatan tersebut, baik faktor dasar atau pembawaan maupun faktor lingkungan atau pendidikan. Keduanya sama-sama secara konvergen akan menentukan atau mewujudkan perkembangan seseorang individu. Menurut Harlock, baik faktor kondisi internal maupun faktor kondisi eksternal akan dapat mempengaruhi tempo atau kecepatan atau sifat kualitas perkembangan seseorang. Tetapi, sejauh mana pengaruh kedua faktor tersebut sukar untuk ditentukan, terlebih lagi untuk dibedakan mana yang penting dan kurang penting. Baiklah, ada beberapa faktor-faktor yang berkaitan dengan perkembangan seseorang, yaitu pertama, ada inteligensi. Inteligensi merupakan faktor yang terpenting. Kecerdasan yang tinggi disertai oleh perkembangan yang cepat. Sebaliknya, jika kecerdasan rendah, maka anak akan terbelakang dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Dan yang kedua adalah seks. Perbedaan perkembangan antara kedua jenis seks tidak tampak jelas. Yang nyata, kelihatan adalah kecepatan dalam pertumbuhan jasmania. Pada waktu lahir, anak laki-laki lebih besar dari perempuan, tetapi anak perempuan akan lebih cepat perkembangannya dan lebih cepat pula dalam mencapai kedewasaannya dibandingkan pada anak laki-laki. Yang ketiga adalah kelenjar-kelenjar. Hasil penelitian di lapangan indoktrinologi atau kelenjar buntu menunjukkan bahwa adanya peranan penting dari sementara kelenjar-kelenjar buntu ini dalam pertumbuhan jasmani dan rohani, dan jelas pengaruhnya terhadap perkembangan anak sebelum dan sesudah dilahirkan. Dan yang keempat adalah kebangsaan atau ras. Anak-anak dari ras Mediterranean atau Lautan Tengah akan tumbuh lebih cepat dari anak-anak Eropa sebelah timur. Anak-anak Negro dan Indian pertumbuhannya akan tidak terlalu cepat dibandingkan dengan anak-anak kulit putih dan kuning. Dan yang kelima adalah posisi dalam keluarga. Kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan. Seperti anak kedua, ketiga, dan sebagainya pada umumnya perkembangannya akan lebih cepat dari anak yang pertama. Dan anak bungsu biasanya, karena dimanja perkembangannya biasanya akan sedikit lambat. Dalam hal ini, anak tunggal biasanya perkembangan mentalitasnya akan lebih cepat karena pengaruh pergaulan dengan orang-orang yang lebih besar atau lebih dewasa. Dan yang keenam adalah makanan. Pada tiap-tiap usia, terutama pada usia yang sangat muda, makanan merupakan faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Bukan saja makanannya, tetapi isinya yang cukup
untuk mengandung gizi yang terdiri dari berbagai vitamin. Maka jika kita kekurangan gizi atau vitamin, itu akan dapat menyebabkan gigi runtuh atau penyakit kulit dan lain-lain penyakitnya yang dapat menghambat perkembangan pertumbuhan seseorang. Dan yang ketujuh adalah luka dan penyakit. Luka dan penyakit jelas berpengaruh kepada perkembangan. Meskipun terkadang hanya sedikit dan hanya menyangkut perkembangan fisik saja, itu saja sudah dapat berpengaruh kepada perkembangan. Dan yang ke-8 adalah hawa dan sinar. Hawa dan sinar pada tahun-tahun pertama merupakan faktor yang penting. Terdapat perbedaan antara anak-anak yang kondisi lingkungannya baik dan yang buruk. Dan yang terakhir adalah kultur atau budaya. Menurut penyelidikan Dennis di kalangan orang-orang Amerika dan Indiana menunjukkan bahwa sifat pertumbuhan anak-anak dari kedua macam kultur adalah sama. Ini menguatkan pendapat bahwa sifat-sifat anak itu adalah universal dan bahwa budayalah yang akan kemudian merubah sejumlah dasar-dasar tingkah laku anak dalam proses perkembangannya. Yang termasuk faktor budaya di sini, selain budaya masyarakat juga di dalamnya termasuk pendidikan, agama, dan sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.